Oke, karena udah waktunya, saya mulai aja ya. Semangat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah keamanan jaringan di Institut Teknologi Dell. Oke, pagi ini saya akan membahas tentang footprinting. Masuk minggu kelima, kita masuk ke minggu footprinting. Nah, ini materi yang telah disediakan oleh Bu Eka Stepanis Nambela. Saya akan menyajikannya kepada kalian semua. Oke, kita akan masuk satu persatu mengenai footprinting pada mata kuliah keamanan jaringan minggu ini. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke footprinting itu sendiri, nah kita akan melihat step-step atau langkah-langkah yang ada di uh, ethical hacking. Apa aja step yang ada di ethical hacking? Sekedar pengingat, yang pertama ada reconnaissance, yang kedua ada scanning, ketiga gaining access, maintaining access, lalu yang kelima ada clearing track. Nah, itu langkah-langkah yang ada pada ethical hacking. Nah, karena kita hari ini berbicara tentang yang namanya footprinting, nah footprinting itu masuk ke dalam step pertama, yaitu masih reconnaissance. Oke, step untuk pengambilan informasi sebanyak-banyaknya sebelum melakukan penyerangan, yaitu di step pertama, reconnaissance. Nah, footprinting salah satu step yang ada di dalam reconnaissance. Oke, nah reconnaissance merefer kepada suatu langkah persiapan di mana seorang attacker itu mencari sebanyak mungkin informasi tentang target atau korban yang akan dituju dia atau target yang akan diserang dia sebanyak mungkin akan dicari oleh si attacker tadi. Nah, ya termasuk di dalamnya adalah melakukan yang namanya network scanning, baik itu eksternal, eksternal ataupun internal tanpa authorization tentunya. Oke, yang namanya ini kalau misalnya pada attacker-attacker normal. Tapi kalau pada uh, attacking ethical hacker kemarin, ethical hacking kemarin ada perjanjian khusus sebelumnya. Nah, kalau perjanjian khusus ini juga kemarin ada dibagi dua kan, ada beberapa bagian juga lagi. Ada yang menggunakan gray box testing, ada yang menggunakan white box testing, ada yang menggunakan black box testing. Ya, itu untuk kalau misalnya berbicara tentang ethical hacking, berbicara tentang authorization. Kalau berbicara tentang without authorization, sudah pasti itu attacker biasa gitu, uh, sifatnya jahat. Tapi kalau berbicara tentang authorization dengan persetujuan, tentu ada yang namanya step-step pada ethical hacking. Nah tadi ada yang black box sebelumnya, ada yang gray box, ada yang white box. Kalau yang black box kemarin sedikit penjelasan, black box dia sama sekali tidak tahu tentang uh, jenis-jenis network atau target yang akan diserang dia, walaupun sudah ada persetujuan sebelumnya. Kalau misalnya white box, dia sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Sementara kalau gray box testing, dia hanya sebagian, tidak semua jaringan pada network dia ketahui. Oke, nah itu masuk ke dalam tadi reconnaissance. Nah selanjutnya, nah konsep dari footprinting ini sendiri, ya tadi salah satunya itu adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Ini langkah pertama, the first step to ethical hacking is footprinting. Ya sebenarnya bukan hanya ethical hacking, semua serangan itu dimulai dari baik itu yang ethical hacking, baik itu yang hacker jahat. Oke, semua serangannya itu awalnya adalah melakukan footprinting atau melakukan reconnaissance. Jadi kalau ditanya apa bedanya footprinting sama reconnaissance? Tidak ada bedanya. Footprinting itu bagian dari reconnaissance, oke? Nah, footprinting tadi sama untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Footprinting sendiri ini adalah blueprint, kalau kita bisa bilang blueprint dari security profile sebuah organisasi. Maksudnya di sini adalah uh, secara garis gamblangnya sebelum kita melakukan penyerangan sebuah komputer, sebuah sistem, ya tentu kita harus tahu dulu dong bentuknya seperti apa, jaringannya seberapa luas kah, service-service apa aja yang digunakan di dalamnya, terus ada uh, ya komputer-komputer apa saja, sistem operasi apa, salah satu contohnya seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan blueprint. Kita ibaratnya melakukan karena kita belum punya network yang kita serang, nah kita melakukan blueprint sendiri dari informasi-informasi yang kita dapatkan gitu kan. Nah, footprinting hasilnya adalah collection of every possible information terhadap target dari tujuan gitu, oke? Okay? Itu hasil dari footprinting. Oke. Okay? Intinya dari footprinting sendiri adalah mengumpulkan informasi
sebelum kita melakukan penyerangan. Oke. Bagaimana mungkin kalian bisa sukses melakukan penyerangan kalau kalian tidak tahu target korban kalian seperti apa? Jangan-jangan kalau misalnya kita analogikan kehidupan nyata gitu ya. Kalian ingin, ya, bahasa kasarnya atau bahasa jahatnya gitu ya. Kalian ingin merampok seseorang gitu. Oke. Tapi kalian tidak tahu latar belakang dia seperti apa. Terus ya kalian hanya merampok aja gitu. Kalau ada kesempatan kalian rampok gitu. Ya ternyata yang kalian rampok itu, yang kalian target serangan itu, ternyata dia sabu hitam, misalnya sabu hitam karate atau ahli pencak silat dan segala macamnya. Ketika kalian serang ya tentu kalian akan diserang balik gitu kan. Justru malah kalian yang nanti yang dikalahkan mereka gitu. Ya sama aja itu konsepnya seperti kalau kita melakukan penyerangan atau kita melakukan ethical hacking di manapun gitu ya. Kalau kita tidak ketahui bentuk yang korban kita, target korban kita seperti apa, ya tentu kalian akan kebingungan. Kalian melakukan serangannya gimana, celah masuknya seperti apa, terus apa yang harus kalian dapat. Nah itu yang bingung. Tentunya dengan melakukan footprinting atau reconnaissance ini, kalian bisa mendapatkan tadi, harapannya adalah mendapatkan beberapa kelemahan gitu yang bisa kalian eksploitasi. Nah itu yang dilakukan pada footprinting itu sendiri. Intinya adalah footprinting mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sebelum kalian melakukan serangan. Oke. Nah biasanya footprinting dan reconnaissance itu melakukan, ya yang paling umum itu melakukan social engineering attack. Nah, social engineering nanti mungkin ada beberapa bahasan topik khusus ya tentang social engineering ini sendiri. Sistem atau network attack atau menggunakan teknik-teknik lainnya. Oke, itu untuk yang footprinting. Yang menjadi penekanan di sini adalah social engineering attack dan sistem network attack. Nah, kalau social engineering attack nanti mungkin kaitannya dengan, nanti ada beberapa metode lagi-lagi kaitannya dengan passive attack. Social engineering attack itu berkaitan erat dengan passive attack, sementara system or network attack itu berkaitan erat dengan active attack. Oke, jadi bagian besarnya pada reconnaissance atau footprinting itu ada passive attack, ada active attack. Ingat ada pasif, ada aktif. Oke. Active and passive method pada reconnaissance juga sangat populer untuk mendapatkan informasi secara dari target, secara direct ataupun secara indirect. Kalau aktif, ingat, kalau aktif dia secara direct, dia langsung berhubungan dengan targetnya, melakukan scanning port atau melihat langsung melakukan scanning IP itu pada target korban, itu yang aktif. Dia langsung berhubungan, langsung bersinggungan dengan korban. Sementara kalau passive method atau passive footprinting itu indirect. Indirect dalam artian ya bisa saja dia mendapatkan informasi dari kayak khalayak umum. Oke, jadi dia mendapatkan informasi itu dari orang-orang yang, ya mungkin orang yang berhubungan dengan si target korban. Jadi dia nggak mendapatkan informasi dari korban langsung. Itu bedanya aktif dan pasif. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan, kalau aktif mungkin kita bisa saja lebih mudah diteliti atau lebih mudah untuk dipahami bentuk serangannya karena sudah langsung bersinggungan sama kita kan. Tapi kalau yang pasif ini yang akan repot, kita akan kesulitan. Berapa banyak orang yang melakukan passive attack gitu kan, kayak kepo sama kita gitu kan, ingin tahu tentang informasi kita. Nah kita kan nggak tahu, mereka tidak bersinggungan langsung sama kita. Jadi sebelumnya juga saya bilang passive attack itu yang paling banyak dilakukan dan itu yang sangat sulit dideteksi daripada active attack. Kalau active attack dengan beberapa tools, dengan beberapa analisa kita bisa melakukan deteksi. Sementara kalau passive attack bisa dilakukan deteksi tapi lebih sulit dibandingkan dengan active attack. Nah, secara overall purpose-nya lagi-lagi saya bilang itu melakukan interaction kepada target secara direct ataupun indirect untuk apa? Untuk mendapatkan to gain information, untuk mendapatkan informasi tanpa, nah ini menjadi catatan lagi yang harus menjadi catatan, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sebelum melakukan penyerangan tanpa detection atau alerting, tanpa deteksi atau yang namanya alerting ini, oke? Nah, ini yang jadi unik juga nih, bisa kita lihat. 90% an attacker spend 90% of their time, okay? 90% waktu yang mereka lakukan itu untuk melakukan profiling atau untuk memetakan sebuah target. Untuk profiling di sini ya mengetahui targetnya kan, targetnya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Nah, itu 90% waktunya dilakukan untuk profiling.
Sisanya 10% itu baru melakukan serangan secara umum. Serangannya baik apakah melakukan injection virus, apakah melakukan perusakan jaringan, menanam backdoor di dalam suatu sistem, atau menginstal suatu malware-malware yang lainnya. Nah, itu 10% diantaranya. Sehingga kalau kita bilang, ini footprinting adalah salah satu poin utama juga, salah satu poin penting. Reconnaissance atau footprinting, salah satu poin penting pada yang namanya hacking step, baik itu ethical hacking atau common attacker hacking, illegal hacking atau ethical hacking. Oke, 90% diantaranya itu antara waktu mereka melakukan yang namanya profiling. Oke. Jadi sebanyak mungkin kalian tahu tentang target kalian, sebanyak mungkin kalian tahu tentang korban kalian, oke, akan semakin mudah kalian untuk melakukan penyerangan. Oke, gimana kalau misalnya saya balik 10% melakukan 10% melakukan yang namanya serangan, 10% melakukan yang namanya profiling, 90% melakukan attacking. Bisa saya bilang di sini 90% kalau melakukan attacking itu melakukan trial and error. Karena 10% waktunya hanya sedikit untuk mendapatkan atau mengetahui tentang korban. Tentunya kalian melakukan trial dan error, mencoba-coba gitu kan, mencoba-coba terus. Ya tentu semakin banyak waktu yang kalian spend atau semakin banyak waktu yang kalian habiskan untuk melakukan attack, semakin gampang juga kalian untuk dideteksi gitu. Ya namanya serangan, yang namanya kejahatan kan misalnya harusnya kan dilakukan secepat mungkin gitu kan. Tindakannya harusnya dilakukan secepat mungkin gitu. Supaya apa? Supaya tidak terdeteksi dan kalian tidak ditangkap. Oke, tapi jangan ditiru seperti ini. Kalian melakukan peniruannya untuk melakukan yang kebaikan, yaitu untuk memperbaiki misalnya sistem gitu ya. Oke, jadi ingat 90% biasanya dihabiskan untuk melakukan profiling. 10% diantaranya itu baru melakukan attack. Oke. Nah, ini masuk ke passive information gathering. Passive information gathering ini ya untuk mendapatkan current security status dari information system, organization, apakah melakukan penetration atau melakukan hacking teknik lainnya. Oke, lagi-lagi untuk mendapatkan information. Tapi ingat ini pasif, tidak langsung berhubungan dengan yang namanya si target. Nah, passive information gathering is done dilakukan dengan melakukan finding beberapa informasi available gitu kan, yang secara free, yang gratisan melalui internet gitu. Yang namanya kita hidup di dunia internet, apalagi kita sudah mempunyai website, misalnya institusi kita, organisasi kita, perusahaan kita punya website. Nah, di dalamnya ada company profile. Nah, itu banyak informasi yang bisa digunakan oleh si attacker untuk melakukan kejahatan atau menyerang sistem kita. Pasti. Ya kalau misalnya memang kita tidak ingin diserang, ya jangan kita share informasi kita ke publik. Nah, imbasnya apa? Ya orang nggak tahu tentang kita kan. Tapi kalau semakin banyak orang tahu tentang kita, semakin banyak pula informasi yang kita share, semakin banyak pula celah keamanan yang bisa ditembus orang. Nah, itu sebenarnya dilema. Apakah kita ingin stay low, nggak terkenal oleh banyak orang? Ini berkaitan dengan perusahaan ya. Apakah kita ingin dikenal banyak orang, tapi orang juga tahu tentang beberapa kelemahan kita? Kasusnya sama seperti sosial media. Nah, nanti ada hubungannya dengan social engineering. Kasusnya sama seperti sosial media. Semakin banyak kalian share tentang kehidupan kalian di sosial media, baik di Facebook, Instagram, status WhatsApp, dan lain-lain sebagainya, apakah kalian menjadi YouTuber gitu misalnya kan, tentang video kalian, semakin banyak status yang kalian update, informasi yang kalian update, orang akan semakin tahu, akan semakin lihat celah keamanan dari diri kalian. Tapi kalau semakin sedikit kalian low profile, orang juga akan kesulitan untuk menembus apa namanya menembus keamanan kalian gitu. Oke. Tapi imbasnya apa? Kalau semakin jarang kalian update status, semakin jarang kalian eksis, ya tentunya orang nggak tahu kalian siapa gitu kan. Tapi kalau semakin sering kalian eksis, imbasnya tadi semakin banyak orang tahu, tapi semakin banyak juga celah yang digunakan orang untuk menembus keamanan kalian. Stay low, kalian ya biasa-biasa aja ya, jarang update status atau jarang eksis, ya orang nggak tahu tentang kalian, tapi juga keamanan kalian tentunya terjaga gitu ya. Yaitu dilema dari teknologi information sekarang ini. Security juga menjadi bagian penting di dalamnya. Nah, selanjutnya kenapa footprinting itu necessary? Kenapa footprinting itu penting?
Footprinting itu secara systematically dan methodologically itu meyakinkan atau menjamin semua information yang berkaitan dengan teknologi baik itu yang akan diserang ataupun yang kita gunakan itu teridentifikasi gitu kan. Makanya sebelum melakukan serangan, lagi-lagi sebelum melakukan serangan kita harus mengetahui dulu musuh kita siapa. Kita petakan dulu mereka seperti apa. Ya jangan-jangan sebelum kita melakukan serangan kita tidak melakukan footprinting, kita melakukan serangan saja. Rupanya ternyata yang membackup di belakangnya misalnya ada TNI, ada Polri, ada polisi dan segala macam gitu ya. Ya kalian hanya maling misalnya hanya 2 atau 3 orang maling. Ya kalian lihat gampang saja ternyata di belakangnya backingnya besar gitu. Itu tadi kalau misalnya kalian tidak melakukan yang namanya profiling, tidak melakukan yang namanya footprinting. Kalian main samber aja ya udah kalian ditangkap gitu kan. Nah, biasanya memang footprinting ini is often the most difficult task to determine the security posture and of an entity. Ya biasanya namanya kita melakukan pemetaan dari hal yang suatu yang nol kita petakan menjadi sesuatu yang ada gitu kan. Kita kumpulkan informasi dari satu tempat dan tempat lainnya kita bentuk, kita kumpulkan, kita gambarkan secara ya secara logikal tentang target yang akan kita serang. Itu biasanya akan sangat sulit. Oke. Makanya tadi biasanya habis spendnya itu 90% waktunya itu untuk melakukan yang namanya footprinting. Footprinting is often the most difficult task to determine the security posture of an eternity. Oke. Nah, untuk objektif dari footprinting sendiri, yang pertama adalah to know security posture, to reduce focus area. Ya, to know security posture ya tentu kira-kira siapa sih yang mengamankan jaringan ini, siapa sih yang mengamankan rumah ini, ada nggak satpamnya, ada nggak polisinya, ada nggak keamanannya di dalam suatu area, ada nggak poskamlingnya. Nah, to reduce the focus area, maksudnya ya kalau misalnya target kalian besar, memang sebesar itu yang mau kalian serang. Apakah semua servisnya yang kalian serang? Kan tidak. Tentunya dengan melakukan footprinting, kalian akan lihat lagi nanti objektif apa yang kalian serang. Misalnya, oh saya akan masuk ke rumah si A, saya akan hanya maling emas yang ada di dalamnya saja, saya akan maling rumah yang duit yang ada di dalamnya saja. Oke, itu yang maksudnya reduce focus area. Kalau misalnya kalian lakukan semuanya, misalnya oh saya akan maling mobilnya, saya akan maling motornya, saya akan ngambil emasnya, saya akan ngambil uangnya, semua benda berharga di dalamnya akan saya kuras. Ya tentunya itu membutuhkan effort yang lebih besar, membutuhkan usaha yang lebih besar. Oke. Ya kalau misalnya chance kesuksesannya juga mungkin bisa sih bisa, cuman mungkin untuk terdeteksinya juga lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi untuk fokus-fokus areanya ada beberapa kelemahan yang kalian eksploitasi ya tentu chance kalian untuk dideteksi itu lebih sedikit gitu. Nah, untuk footprinting juga melakukan identifying vulnerabilities, menemukan kelemahan-kelemahan yang ada sebelum kalian melakukan serangan. Lalu yang terakhir adalah draw network map. Profiling ini tadi, kita kembali lihat seperti apa sih bentuk rumahnya sebelum kita masuk ke rumah orang, kira-kira bentuk rumahnya seperti apa. Pintu depannya ada berapa? Terus pintu depannya terbuat dari apa misalnya? Apakah dari pintu besi, pintu kayu, pintu baja, atau pintu emas? Terus ada nggak pintu belakangnya? Ada nggak lubang ventilasinya? Nah itu kalau misalnya kita analogikan ke kehidupan nyata antara network dan rumah suatu orang gitu kan, kita analogikan seperti itu. Sama seperti network juga. Kira-kira ini range IP-nya berapa? IP yang mana saja yang tersedia? Kira-kira dari network ini oh ada satu server yang jadi celah keamanan, kita bisa masuk ke dalamnya. Oke, itu yang dinamakan dengan yang objektif pada footprinting ini sendiri. Oke. Nah, untuk areanya ya ini tadi ada dari internet, ya banyak, ada kalian bisa cari ada domain name dan segala macamnya, intranet untuk protokolnya, ACL-nya, sampai sistem enumeration-nya. Oke, lalu ada remote access extranet. Dari mana saja kalian bisa mendapatkan informasi terkait dengan target yang akan kalian serang. Oke. Nah, ini yang paling penting. Information gathering metodologi itu ada 7. Yang pertama, unearth initial information atau menggali sebanyak mungkin informasi awal. Oke, lalu yang kedua, melakukan locate the network range. Kalian memetakan atau melokasikan range IP network. Nah, jangan sampai nanti kalau kalian akan targetnya misalnya kalian targetnya adalah kompas.com, tapi kalian salah IP range-nya. Yang ternyata yang kalian target adalah polri.go.id. Ya salah kan, salah rumah yang kalian target.
Ya salah tadi kalau kalian ingin, oh saya ingin memaling rumah A, ternyata yang kalian masuki adalah rumah Z, salah kan? Terus ascertain active machine. Ya, ini akan mengetahui information gathering methodology itu mengetahui kira-kira komputer mana saja yang aktif, sistem mana saja yang aktif pada suatu sistem target gitu atau network target. Discover open port. Ya, dia akan melihat kira-kira open port mana saja yang aktif gitu kan. Terus melakukan detect operating system. Sistem operasinya apa yang digunakan? Apakah Linux? Linux juga banyak distribusinya. Apakah yang namanya Kali ataukah yang namanya CentOS atau yang namanya Ubuntu dan segala macamnya, Fedora dan segala macamnya. Apakah dia menggunakan Microsoft? Nah, Microsoft juga eh, versionnya apa? Misalnya Windows Server, apakah dia menggunakan Windows XP, Windows 10 dan segala segala macamnya. Oke. Uncover service on port. Nah, ini berbeda maksudnya discover open port. Jadi discover open port, portnya yang dilihat. Sementara kalau uncover service port, setelah kalian discover portnya port berapa, kalian akan melihat di port tersebut servicenya apa saja. Apakah servicenya web service, apakah email service, apakah DNS service dan segala macamnya. Oke. Lalu yang terakhir, setelah kalian dapatkan semua informasinya, kalian melakukan yang namanya map the network itu tadi. Oke. Uh, Oke, untuk bagian pertama sampai di sini dulu information gathering metodologi. Sebentar lagi saya kasih waktu 2 atau 3 menit untuk kalian. Kita akan lanjut ke masih ke footprinting, tapi saya minta waktu break sekitar 2 atau 3 menit. Oke, jangan pergi kemana-mana dulu ya.